Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ekonomi kerakyatan. Kembali lagi kita pada materi training digital cooperative network. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita sudah mengikuti dua materi. Materi yang pertama adalah materi tentang pengenalan sistem dari DCN. Kemudian materi yang kedua, cara menggunakan sistem dari DCN. Dan kita sekarang masuk ke materi yang ketiga, adalah materi tentang IC Core System, satu sistem inti dari tata kelola koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di materi saat ini kita akan membahas sesi tentang mengenal tata letak dan fitur. Jadi hari ini Bapak Ibu sebelum bisa menggunakan sistemnya, Bapak Ibu perlu mengenal dulu tata letak dan fitur. Ibarat Bapak Ibu membawa mobil, Bapak Ibu harus tahu di mana persnelengnya, di mana setirnya, di mana gasnya, di mana remnya, di mana koplingnya. Sehingga ketika Bapak Ibu tahu tata letaknya, Bapak Ibu tahu bagaimana Bapak Ibu menggunakan sistem ini. Baik, tidak berlama-lama lagi kita langsung saja bahas satu persatu tata letak dan fitur dari IC Core System. Bapak Ibu sekalian, tata letak dari IC Core System kita petakan menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah informasi, bagian yang kedua adalah shortcut, bagian ketiga adalah slide bar dan sidebar, dan yang keempat adalah tampilan. Jadi ada 4 bagian. Informasi itu terletak di sudut kanan atas. Kemudian shortcut terletak di sudut kiri atas. Sidebar berada di sebelah kiri di bawah shortcut, dan tampilan berada di sebelah kanan di bawah informasi. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Apa itu fitur-fitur apa saja yang ada di dalam informasi? Oke. Jadi informasi ini suatu bagian dari sistem untuk melihat informasi, notifikasi, status, dan profil. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat profil Bapak Ibu, bisa dilihat di bagian informasi ini, di sudut kanan atas. Kemudian kalau mau lihat status Bapak Ibu bekerja di mana, itu ada di bagian informasi ini. Kemudian bagian informasi ini juga bisa memberikan notifikasi terhadap pesan dari anggota atau status dari deposit saldo dan lain sebagainya. Nah, di sebelah kiri atas itu ada shortcut. Di shortcut ini merupakan jalan pintas untuk melakukan input transaksi yang sering digunakan dan untuk melihat dashboard. Jadi di shortcut ini ada dashboard dan ada input transaksi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menginput transaksi yang sering digunakan, yang cepat sesuai dengan hak akses Bapak Ibu, itu akan Bapak Ibu bisa gunakan di sudut kanan atas, sudut kiri atas. Sudut kiri atas itu ada shortcut. Nah, di situ Bapak bisa lihat dashboard maupun input transaksi. Kemudian di sebelah kiri di bawahnya shortcut itu ada sidebar. Nah, ini sidebar. Sidebar ini menyajikan modul, menu, dan submenu. Jadi di sidebar ini kalau Bapak Ibu misalnya pas training Bapak Ibu saya sampaikan, Bapak Ibu silakan klik modul keuangan misalnya. Berarti Bapak Ibu melihatnya di sisi sebelah kiri. Kalau saya bilang Bapak Ibu klik menu keanggotaan pada modul kelembagaan, Bapak Ibu lihatnya di sidebar di sebelah kiri, ya. Di situ ada modul,
ada menu dan submenu. Bapak Ibu harus tahu dulu apa yang disebut modul ini, apa yang disebut menu dan submenu. Nanti pada saat kita melihat di sistemnya, kita akan melihat apa itu modul, yang mana yang disebut modul, yang mana yang disebut menu, dan yang mana disebut submenu. Kemudian di sebelah kanan di bawah informasi itu ada tampilan. Nah, di tampilan ini merupakan bagian yang menampilkan detail menu serta menampilkan hasil dari tindakan terhadap semua fitur, baik dari shortcut, informasi maupun sidebar. Jadi misalnya Bapak Ibu mengetik dashboard, nanti tampilannya ada di bagian tampilan ini. Kemudian kalau Bapak Ibu terakhir tekan submenu, ada detail menunya juga akan muncul di tampilan ini. Baik, sekarang kita coba implementasikan ke sistem supaya Bapak Ibu bisa mempunyai gambaran secara jelas bagian-bagian mana saja sih, yang informasi itu yang mana sih, kemudian shortcut itu yang mana sih, sidebar itu yang mana, kita lihat di sistem. Ya, ini adalah penampakan dari IC Core System, Integrated Cooperative Core System. Jadi sistem inti terintegrasi dari operasi. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan mana yang disebut dengan informasi. Tadi ada informasi ya Bapak Ibu. Informasi itu ada di sini Bapak Ibu. Di sudut kanan atas. Nah, ini bagian ini informasi. Sudut kanan atas ini. Di sini ada teller offline. Ini menunjukkan status bahwa akun akun yang kita gunakan, ini juga sebagai teller, akun teller. Statusnya lagi offline sekarang. Berarti ketika kita ingin melakukan transaksi teller, ini belum bisa karena masih offline. Berarti kita harus login ke teller dulu, baru kita bisa mengoperasikan atau menginput transaksi teller. Kemudian di sini juga ada status pusat. Statusnya bahwa kita sedang bekerja di pusat. Pusat itu adalah berarti kita bekerja di pusat koperasinya. Jadi kalau misalnya hak akses kita pusat, maka kita bisa buka semua akses. Baik itu di unit usaha simpan pinjam, di unit usaha toko, di unit usaha aplikasi, dan unit-unit lain sesuai dengan usaha Bapak Ibu. Itu bisa dilihat. Tetapi kalau misalnya kita cuma diberi akses untuk bekerja di simpan pinjam, maka di sini akan muncul USP gitu, unit simpan pinjam. Oke, ini status. Kemudian yang berikutnya ada fingerprint di sini, ada gambar sidik jari. Ini menunjukkan status bahwa sidik jarinya tidak aktif. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan sistem fingerprint dan di sini warnanya hitam, ini belum aktif. Kalau warnanya hijau berarti aktif. Oke, ini adalah status. Kemudian notifikasi, di sini ada notifikasi. Notifikasi deposit saldo pulsa PPOB 0. Transaksi transportasi online 0. Makanan online 0. Ini berkaitan dengan deposit saldo. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya menjalankan sistem PPOB, penjualan pulsa dan PPOB, itu Bapak Ibu harus deposit dulu. Nah, ini adalah notifikasi terkait dengan deposit saldo PPOB, transportasi online, makanan online, Freshmart, Marketplace, dan toko kita. Oke. Kemudian di sini ada pesan. Jadi kalau ada pesan masuk dari anggota, apabila Bapak Ibu menggunakan aplikasi layanan anggota, kemudian ada yang bertanya mungkin melalui live chat dari aplikasi, maka akan muncul tampilannya di sini.
Kemudian yang berikutnya, di sini ada gambar lonceng. Ini juga pemberitahuan tentang misalnya ada yang ganti PIN, ada yang ganti password, ada yang deposit saldo simpanan sukarela melalui aplikasi, dia akan muncul notifikasi di sini. Selain notifikasi ini muncul, juga ada bunyi yang berbunyi. Kemudian di sebelah kanan, ini ada profile. Nah, di sini ada profile. Kita bisa mengatur profile kita di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan setting maupun kalau kita mau keluar dari akun, itu keluarnya dari sini. Oke. Kemudian di sini, ini ada tutorial bantuan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kebingungan, Bapak Ibu bisa melihat dari fitur bantuan ini. Tutorial, Bapak Ibu bisa ngikutin tutorial yang ada di sisi sebelah kanan. Misalnya kalau ada yang bingung, Bapak Ibu ingin mempelajari tentang IC Core System, Bapak Ibu bisa menggunakan dari sini. Oke. Selesai, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lain. Tadi yang saya jelaskan tadi adalah bagian atau tata letak dari informasi. Ya, informasinya itu di sebelah kanan sini. Kemudian tata letak yang berikutnya adalah shortcut. Shortcut ini adalah jalan pintas nih. Shortcut jalan pintas yang di sebelah kiri atas. Ini ada dashboard teller, ada setor, ada tarik, ada bayar, ada cari anggota. Karena saya statusnya di sini sebagai teller, maka yang muncul di sini adalah dashboardnya dashboard teller. Ya, contoh kalau kita membuat dashboard teller, tag, kita langsung akan muncul di sini dashboard teller. Di sini statusnya belum online, masih offline. Kemudian kalau kita mau setor, kita tinggal klik setor di sini. Kalau kita mau tarik, tinggal klik tarik di sini. Ini karena dashboardnya, tellernya belum kebuka, jadi fiturnya masih harus login dulu. Kemudian kalau bayar, bayar di sini. Kalau mau cari anggota di sini. Oke, ini adalah shortcut. Di mana sebenarnya fitur-fitur ini ada di sidebar. Tetapi karena ini fitur yang paling sering digunakan, maka akan dimasukkan dalam shortcut ini. Kemudian yang berikutnya adalah di sisi kiri, di bawah shortcut, itu ada sidebar. Yang disebut sidebar ini Bapak Ibu. Yang di sisi sebelah kiri ini. Ini disebut sidebar. Nah, yang saya klik-klik ini nih bagian sidebar. Oke. Nah, di sidebar ini itu ada modul, kemudian ada menu, dan ada submenu. Nah, yang disebut modul itu apa? Yang bulat-bulat ini disebut modul nih. Modul kelembagaan, modul keuangan, modul HRM, modul aplikasi, modul simpan pinjam, modul pengaturan. Ini kita sebut sebagai modul. Ya. Dan ini sebenarnya merupakan sistem-sistem sendiri nih. Tetapi dia terkoneksi dengan add-on, dengan mekanisme add-on di dalam IC Core System. Kalau kemarin di materi yang pertama kita bedakan untuk koneksi antar sistem itu dibedakan menjadi dua, ada add-on IC Core System dan ada integrasi API. Nah, yang add-on itu ada sistem kelembagaan di sini add-on, sistem keuangan add-on, kemudian sistem HRM add-on, aplikasi add-on, simpan pinjam add-on, pengaturan juga add-on dan kita sebut sebagai modul di dalam IC Core System ini. Oke, modul add-on. Nah, kalau di iPOS
atau di penjualan toko, sistem penjualan toko itu menggunakan metode integrasinya menggunakan integrasi API, Application Program Interface. Nah, jadi dia menjebatani, menghubungkan dengan IC Core System-nya menggunakan API itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah ada menu. Di dalam modul-modul ini itu ada menu. Kita buka misalnya, kita klik modul kelembagaan. Kita bisa buka di sini, di yang bulat-bulat ini, atau juga bisa buka yang di tulisan kelembagaan. Ini contohnya kalau saya buka di kelembagaan, select, akan muncul nih menu-menunya. Nah, selain di bulat-bulat sini, kita juga bisa menekan yang ada garis 3 atau 4 ini, garis 3 atau 4 di sisi kelembagaan. Klik, begini juga bisa. Oke. Di menu kelembagaan, itu ada submenu. Di modul kelembagaan itu ada menu, yaitu menu keanggotaan, menu simpanan utama, menu modal penyertaan, IRAT, dan daftar SHU anggota. Sekali lagi saya sampaikan, jadi di modul kelembagaan, ini modul kelembagaan ini, kalau kita klik, di dalam modul kelembagaan ini ada menu, jadi ini disebut menu nih. Menu keanggotaan, menu simpanan utama, menu modal penyertaan, menu IRAT, daftar SHU anggota. Di dalam menu ini itu ada submenu. Contoh, di menu keanggotaan kita klik. Ini ada submenu data pengguna, data calon anggota, data anggota, tambah anggota, request menjadi anggota, dan keluar dari anggota. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi, di sidebar ini ada modulnya nih yang bulat-bulat ini. Kemudian di dalam modul ini ada menunya ini ada menu keanggotaan, menu simpanan utama, menu modal penyertaan. Di dalam menu keanggotaan itu ada submenu. Submenu data pengguna, data calon anggota, data anggota. Oke, seperti ini. Nah, di dalam pada saat kita klik data pengguna ini, maka kita akan lihat di sisi sebelah kanan itu ada tampilan. Oke, tadi informasi di bagian kanan atas, kemudian shortcut di bagian kiri atas, kemudian sidebar di bagian kiri bawah, dan tampilan di bagian kanan bawah. Nah, yang gede ini adalah tampilan. Apa saja yang kita klik di sini akan muncul dalam tampilan. Ya, apa saja yang kita klik di sini akan muncul dalam tampilan. Nah, kita klik di shortcut, dia akan muncul dalam tampilan. Kita klik di bayar, akan muncul di tampilan. Kita klik di simpanan utama, simpanan pokok, akan muncul di tampilan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam tampilan ini ada detail menu. Detail menunya banyak, detail menunya. Kalau kita mau lihat detail menu, contoh kita mau lihat detail menunya, di sini ada simpanan pokok, kita bisa mengatur detail menunya nih. Mau simpanan pokok, kemudian berdasarkan apa, kita bisa mengatur, menginput berdasarkan apa yang kita mau cari. Berdasarkan kode anggota, berdasarkan nomor anggota, berdasarkan grup anggota. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail lagi, dia akan munculkan tampilan detailnya lagi nih. Nah, di sini ada detail-detail menu lain lagi di sini. Ya, jadi ini adalah bagian keempat, adalah bagian dari tampilan. Tampilan dari semua aktivitas yang kita lakukan atau hasil tindakan dari apa yang kita lakukan di informasi, di shortcut, maupun di sidebar. Oke, jadi di menu tampilan ini dia menampilkan detail-detail menu, maupun menampilkan hasil dari tindakan yang kita lakukan. Oke, sementara sampai di situ, nanti habis itu kita akan masuk lagi
ke bagian berikutnya adalah bagaimana kita mengenal fiturnya. Ini mengenal mengenal kita sudah mengenal tata letaknya. Habis itu kita akan masuk tentang bagaimana cara kita mengenal fiturnya. Oke, terima kasih.